Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Siregar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Maluku. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama pada wilayah Provinsi Maluku. Permasalahan kemiskinan memiliki pengaruh antar waktu yang sangat kuat. Contohnya seperti anak dari keluarga miskin akan timbul menjadi keluarga miskin yang baru. Hal ini terus terjadi seperti pada teori lingkaran setan kemiskinan. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kemiskinan absolut, yang menyatakan suatu kondisi ekonomi miskin atau tidak miskin dapat dilihat berdasarkan pendapatan atau pengeluarannya. Jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan pangan, sandang, serta pendidikan yang disebabkan oleh pendapatan yang berada di bawah garis kemiskinan, maka golongan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelompok absolut. Yang kedua adalah kemiskinan relatif, merupakan suatu kondisi seseorang sudah memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, namun dengan ketidakmampuan suatu kebijakan infrastruktur pembangunan yang merata, tentunya menimbulkan suatu ketimpangan pendapatan atau harga produk. Berdasarkan pada grafik di atas, jumlah penduduk miskin pada September 2022 mencapai 296,66 ribu orang, dibandingkan pada Maret 2022 naik menjadi 6,09 ribu orang. Dan jika dibandingkan pada September 2021, jumlah penduduk miskin naik sebanyak 1,69 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 16,23%, naik 0,26% terhadap Maret 2022 dan menurun 0,07% terhadap September 2021. Hal yang mendasar dari timbulnya kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan. Pendidikan merupakan salah satu jembatan dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Jika suatu wilayah rendah terhadap pendidikan, tentunya menjadi masalah dalam kualitas penduduk dan menimbulkan kemiskinan yang berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengolah sumber daya alam. Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan pada grafik di atas, Februari 2022 penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMP ke bawah, yaitu sebanyak 45,22%. Sedangkan pada tenaga kerja yang berpendidikan tinggi seperti diploma dan universitas, sebanyak 17,85%. Dari dampak tingkat pendidikan tersebut akan menimbulkan kualitas yang kurang baik. Pihak pemerintah dapat bekerja sama dengan ahli informatika untuk meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan dengan cara menciptakan aplikasi khusus untuk pembelajaran online yang lebih canggih, seperti mampu mendeteksi para pelajar jika membuka aplikasi lain di saat jam pembelajaran. Kontribusi yang tidak kalah pentingnya terhadap kualitas sumber daya manusia ialah kesehatan. Kesehatan tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial, tetapi diukur juga dari aspek produktivitasnya. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Tanpa kesehatan, masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas yang baik. Pembangunan kesehatan merupakan upaya dari pemerintah untuk dilaksanakan seluruh masyarakat Indonesia demi meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Salah satu program kebijakan dari pemerintah adalah BPJS. Program tersebut sangat bermanfaat dalam hal pembiayaan kesehatan, namun tidak sedikit masyarakat yang mengabaikan program tersebut dengan alasan kondisi kesehatan yang baik. Permasalahan tersebut dapat ditangani dengan berpatroli ke tiap-tiap wilayah yang belum mengambil bagian dalam program tersebut, dengan mengarahkan dan menjelaskan bahwa pentingnya BPJS terhadap penanggulangan kesehatan. Pengangguran merupakan suatu kelompok tenaga kerja yang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut dilakukan demi memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut data BPS Provinsi Maluku, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 6,44% pada Februari 2022. Untuk menanggulangi masalah tersebut, masyarakat tentunya harus mengetahui dalam menggunakan teknologi saat ini, terutama pada pemanfaatan dalam hal berbisnis. Dikarenakan dunia bisnis pada era saat ini sangat dimudahkan dengan adanya teknologi yang tersedia untuk pemanfaatan dalam pemasaran produk yang meluas, baik itu barang ataupun jasa, melalui media sosial yang tersedia. Kita juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai mata pencarian dengan menjadi seorang konten kreator gaming ataupun yang lainnya. Dengan pemanfaatan teknologi sebaik mungkin tentunya menjadi faktor dalam mengatasi pengangguran. Tujuan dari semua ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta menggapai Indonesia emas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah besar serta menjadi penghambat dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Dari ketiga faktor tersebut, jika berjalan dengan baik tentunya menjadi 3 faktor dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, jika ketiga faktor tersebut berjalan dengan tidak baik, tentunya menjadi 3 faktor dalam penyebab kemiskinan.